Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang di channel saya. Semoga dalam keadaan sehat. Sebelumnya silakan klik tanda lonceng, terus subscribe, like, komen, dan share. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas tentang bukti refleksi modul 2 pedagogik, yaitu di dalam modul 2 pedagogik ini yang berjudul peran guru dalam pembelajaran abad 21. Nah, berkaitan dengan modul 2 pedagogik ini, di mana di dalam modul 2 ini terdapat 4 sub pembahasan. Di antaranya pertama, karakteristik pembelajaran abad 21. Selanjutnya, profil dan kompetensi guru abad 21. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi guru abad 21. Terus, strategi pembelajaran keprofesian berkelanjutan. Nah, berdasarkan dari bagian-bagian sub dari modul 2 ini, saya sudah konsepkan beberapa istilah ya di dalam pembahasan LK Pedagogi 2 ini ya. Nah, baiklah kita lihat beberapa hal yang sudah saya konsepkan atau beberapa istilah dan definisi yang saya sudah saring di dalam modul ini. Di antaranya pertama, berpikir kritis merupakan keterampilan untuk berpikir analitis, membandingkan berbagai kondisi dan menarik kesimpulan untuk mendapat menyelesaikan masalah. Kedua, keterampilan komunikasi merupakan kemampuan peserta didik dapat menjalin hubungan dan menyampaikan gagasan dengan baik secara lisan, tulisan maupun nonverbal. Selanjutnya yang ketiga dan keempat. Tiga, literasi TIK mengandung kemampuan untuk memformulasikan pengetahuan, mengekspresikan diri secara kreatif dan tepat, serta menciptakan dan menghasilkan informasi bukan sekedar memahami informasi. Keempat, generasi Z adalah generasi yang berada pada rentang kelahiran setelah 1995 yang lebih banyak menghabiskan waktu berinteraksi dengan media genre baru seperti komputer, internet, dan video game. Selanjutnya, guru superior adalah guru yang dapat membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif dan kreatif. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Keenam, kompetensi dapat diartikan kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Selanjutnya, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Selanjutnya, kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan beribawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nomor 9, kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Selanjutnya, kompetensi pedagogik guru abad 21 merupakan kemampuan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi, serta memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Artinya, kemampuan guru khususnya literasi digital terus ditingkatkan.
Terus selanjutnya, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan itu sendiri. 15. Refleksi adalah proses berpikir mendalam tentang suatu aktivitas dan berupa menemukan strategi penyelesaian masalah dan berupaya menemukan strategi penyelesaian masalahnya. 16. Assessment as learning, yaitu penilaian yang ditunjukkan agar yang bersangkutan bisa belajar dari pengalaman sebelumnya dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, belajar mandiri atau self-motivated learning merupakan niat untuk menguasai kompetensi tertentu yang diikuti oleh aktivitas atau perilaku yang mengidentifikasi dan mencari informasi, serta secara sadar menerima tanggung jawab dalam membuat keputusan atas tujuan, usaha-usaha, dan perannya sebagai agen perubahan terhadap dirinya sendiri. 18. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Yang terakhir, di dalam daftar peta konsep atau istilah dan definisi di dalam modul ini saya dapat paparkan PTK. PTK merupakan kajian sosial secara sistematis oleh para pelaksana program dengan mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana tindakan guna meningkatkan kualitas tindakan sebagai proses menciptakan hubungan antara evaluasi dan peningkatan profesionalismenya. Nah, demikianlah daftar konsep yang bisa saya paparkan. Selanjutnya, nah, di dalam hal ini ada beberapa materi yang sulit bagi saya yang dipahami dalam modul ini, khususnya menurut saya sendiri, yaitu dalam pengkajian kurikulum. Karena di dalam pengkajian kurikulum ini utamanya di dalam kurikulum ini sering berubah dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam modul materi pedagogi 2 di sini ada beberapa hal yang menurut saya mengalami miskonsepsi ya. Menurut saya yaitu diantara ada kata membimbing, mendidik, dan melatih. Nah, di dalam hal membimbing di sini dan mendidik dan melatih, misalnya ibu guru membimbing anak didiknya dengan baik. Nah, ibu guru mendidik anaknya dengan baik. Nah, ibu guru melatih anaknya dengan baik. Nah, ini merupakan sebuah proses pembelajaran di mana kata-kata di sini merupakan sebuah kata yang menurut saya masih mengandung miskonsepsi seperti itu. Nah, demikianlah yang bisa saya bahas mengenai tentang pedagogik di dalam modul 2. Kurang lebih mohon dimaklumi. Nah, semoga bermanfaat ya. Jika ada yang kurang ataupun ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Nah, demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.